Shalom Sobat Samas, kita berjumpa lagi dalam Renungan Samas pada hari ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perjumpaan kami dalam program Samas hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu yang dapat mengubah cara pandang kami tentang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya pilihkan dari Galatia 2 ayat 20 untuk kita renungkan atau sebagai dasar perenungan kita pada hari ini. Galatia 2 ayat 20 berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sobat Samas yang terkasih, tema kita hari ini adalah momen ketika cara pandang kita berubah tentang kehidupan. Untuk bisa mengubah cara pandang kita tentang kehidupan, maka kita harus menyadari siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita juga harus berani berpikir dan bertindak berbeda. Dan yang terakhir, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Menurut pendeta Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life, cara kita memandang kehidupan sangat menentukan bagaimana kita harus hidup. Cara pandang tentang kehidupan juga dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan kita. Kehidupan seseorang digerakkan atau dikendalikan oleh sesuatu. Sesuatu itulah yang mungkin disebut cara pandang kita tentang kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Bagaimana cara kita memandang kehidupan kita? Seiring bertambahnya pengetahuan, pengalaman, bahkan usia, saya memandang kehidupan sebagai anugerah yang harus terus-menerus saya syukuri. Apapun yang saya miliki adalah karunia-Nya. Saya tidak lagi fokus mengejar atau meminta hal materi, tetapi hikmat yang membuat hidup bermakna bagi orang lain. Jika kita sudah bisa makan, punya tempat tinggal, itu sudah cukup. Apalagi kalau anak-anak sudah lulus dan sudah kerja semua. Apalagi yang harus kita cari dan kejar. Berdasarkan Galatia 2 ayat 20 yang kita baca tadi, hidup kita ini adalah milik Tuhan karena kita sudah ditebus menjadi milik-Nya. Sejatinya kita tak berdaya untuk mempertahankan hidup kita seperti apa mau kita. Kita sudah tidak berhak lagi terhadap diri kita seutuhnya. Selain itu, jika kita memiliki cara pandang demikian, maka itu semata-mata juga karena Kristus yang hidup dalam diri kita dan menghidupkan kita untuk mengasihinya. Sobat Samas yang terkasih, karena itu selagi saya bisa dan mampu, saya akan selalu bersyukur dengan melayani dan melayaninya. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi hidupku untuk bersyukur dan melayani Tuhan dimanapun, tak terbatas di gedung gereja.
Ketika kita merasa hidup kita adalah milik kita, maka kita akan cenderung berusaha keras mempertahankan, memanjakannya, dan sang pemilik hidup itu kita lupakan. Rasa memiliki terhadap hidup kita secara berlebihan yang membuat kita lupa pada pemilik kehidupan itu. Kita lupa untuk selalu bersyukur atas apapun yang kita alami. Saya tidak bermaksud untuk tidak memperhatikan hidup kita, tetapi mengutamakan sang pemberi hidup itu. Mari kita ulangi kalimat ini. Hidupku bukan milik aku lagi, tetapi Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan nyawanya untukku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menyadarkan kami akan pemilik hidup kami. Tolong kami untuk selalu mengutamakan-Mu sebagai pemilik hidup dengan setia melayani-Mu sebagai rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Sobat Samas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.